Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal dari materi ini. Jika muatan yang mengalir di titik C setiap 500 detik adalah 1500 kolom dan semua hambatan identik memiliki panjang total 6 meter dan luas penampang 0,1 mm persegi, tentukan berapa besar hambatan R dan hambatan jenis yang dimilikinya. Yuk kita bahas. Oke, jadi dari soal dapat kita ketahui model rangkaiannya. Besar tegangan sumbernya yaitu 18 volt. Muatan yang mengalir di titik C tiap 500 detik yang adalah 1500 kolom. Panjang total hambatan-hambatannya yaitu 6 meter dan luas penampang hambatannya yaitu 0,1 mm persegi. Nah, yang ditanya dari soal tersebut adalah berapakah besar hambatan R dan hambatan jenis yang dimilikinya? Yuk kita bahas penyelesaiannya. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal ini. Pertama-tama, kita tentukan dulu berapa besar kuat arus yang mengalir di titik C. Nah, kuat arus yang mengalir di titik C ini merupakan arus total dari rangkaian tersebut. Karena arus di titik C ini tidak memiliki cabang. Nah, cara kita menentukan kuat arus di titik C ini dengan menggunakan rumus I sama dengan Q per T. Dari soal kita sudah ketahui bahwa Q sama dengan 1500 kolom dan T sama dengan 500 sekon. Dengan demikian, I sama dengan 1500 dibagi 500 sama dengan 3 ampere. Nah, karena kita sudah menemukan I sama dengan 3 ampere, kita juga bisa menentukan hambatan total dari rangkaian tersebut dengan menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Dengan demikian, R sama dengan V per I. Dari soal kita ketahui bersama bahwa V adalah 18 volt dan I adalah 3 ampere. Dengan demikian, R sama dengan 18 dibagi 3, yaitu 6 ohm. Nah, oke. Jadi, untuk menentukan hambatan pengganti dari rangkaian ini, pertama-tama kita harus menentukan hambatan pengganti dari hambatan yang disusun secara paralel terlebih dahulu. Dengan menggunakan rumus 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, karena semua hambatan yang ada pada soal ini adalah hambatan yang identik, maka kita dapati 1 per R paralel sama dengan 1 per R ditambah 1 per R sama dengan 2 per R. Maka kita dapati R paralel sama dengan R per 2 alias 0,5 R. Nah, karena hambatan yang disusun secara paralel ini tersusun seri dengan hambatan yang lainnya, kita bisa menentukan hambatan totalnya dengan rumus R total sama dengan R ditambah R paralel sama dengan R ditambah 0,5 R sama dengan 1,5 R. Nah, dari info sebelumnya sudah kita dapati bahwa R total adalah 6 ohm. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa 1,5 R sama dengan 6 ohm. Dengan demikian, R sama dengan 6 dibagi 1,5 sama dengan 4 ohm. Nah, dari perhitungan ini kita sudah menentukan berapa besar hambatan R yang ada pada tiap hambatan tersebut, yaitu 4 ohm. Oke, untuk menentukan hambatan jenisnya, kita harus menggunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Nah, dari rumus ini kita dapati Rho sama dengan RA per L. Dengan Rho adalah hambatan jenisnya, R adalah hambatannya, A adalah luas penampangnya, dan L adalah panjang hambatannya. Nah, untuk menentukan hambatan jenis semua hambatan yang ada pada rangkaian ini, kita hanya perlu mengambil satu contoh sampel untuk menentukan berapa hambatan jenisnya. Karena semua hambatan yang ada pada rangkaian ini adalah hambatan yang identik alias sama. Nah, pada soal tadi kita sudah mengetahui bersama bahwa panjang total seluruh hambatan adalah 6 meter dan luas penampangnya adalah 0,1 mm persegi. Nah, untuk satu hambatan, panjang hambatannya adalah 2 meter dan luas penampangnya harus kita ubah ke dalam bentuk meter persegi dari 0,1 mm persegi menjadi 10⁻⁷ meter persegi. Nah, dari data yang sudah kita peroleh, kita bisa memasukkan itu ke dalam rumus Rho sama dengan RA per L, yaitu sama dengan 4 dikali 10⁻⁷ dibagi 2 sama dengan 2 kali 10⁻⁷. Jadi kita sudah menemukan bahwa hambatan jenis yang dimiliki oleh hambatan tersebut adalah 2 kali 10⁻⁷ ohm meter. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan rangkaian yang ada di atas saya. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah besar kuat arus-arus yang mengalir pada rangkaian tersebut?
Nah, mari kita bahas. Oke, dari soal bisa kita ketahui model rangkaiannya. Besar tegangan sumber yang ada di sebelah kiri E1 yaitu 8 volt, besar tegangan sumber di tengah E2 yaitu 2 volt, dan besar tegangan sumber di kanan E3 yaitu 16 volt. Dari soal juga bisa kita ketahui bersama besar hambatan yang ada di sebelah kiri R1 yaitu 2 ohm, dan besar hambatan yang ada di sebelah kanan R2 yaitu 4 ohm. Nah, arah arus yang sudah tertulis pada gambar model di atas hanyalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk menjadi patokan dalam menentukan besar arus yang sebenarnya. Jadi, jika pada akhir perhitungan kita mendapati bahwa besar kuat arus bernilai negatif, maka arahnya adalah berlawanan dengan arah yang sudah disepakati di dalam soal ini. Nah, oke, sekarang kita akan bahas penyelesaiannya. Dari soal bisa kita lihat bahwa arah I1 dan arah I3 itu masuk ke dalam percebangan, sedangkan I2 keluar dari percebangan. Maka berdasarkan hukum Kirchhoff pertama, bisa kita ketahui bahwa I1 ditambah I3 sama dengan I2. Nah, kemudian rangkaian ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri atau loop 1 dan bagian sebelah kanan atau loop 2. Nah, pertama-tama kita tinjau loop bagian sebelah kiri atau loop 1. Pada loop 1, kita sepakati dulu arah loopnya itu berlawanan dengan jarum jam. Nah, kemudian untuk menentukan besar kuat arusnya, kita bisa menggunakan rumus hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Pada loop 1, terdapat dua sumber tegangan, yaitu E1 dan E2. Pada saat arah loop sampai pada E1, loop menemui kutub positif dari E1, sehingga besar GGL dari E1 adalah positif 8 volt. Nah, ketika arah loop sampai pada E2, loop menemui kutub negatif dari E2, sehingga besar GGL E2 adalah minus 2 volt. Nah, arus yang mengalir pada R1 adalah I1, sehingga tegangan pada R1 adalah I1 dikali R1 atau 2I1. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff yang kedua, kita dapati minus 2 ditambah 8 ditambah 2I1 sama dengan 0. Maka 6 ditambah 2I1 sama dengan 0. Maka 2I1 sama dengan minus 6, I1 sama dengan minus 3 ampere. Nah, kemudian kita lanjut ke loop yang kedua. Nah, pada loop 2 terdapat dua tegangan sumber, yaitu E2 dan E3. Pertama-tama kita tentukan dulu kemana arah loopnya. Kali ini kita menentukan arah loopnya itu searah dengan jarum jam. Nah, karena arah loopnya searah dengan jarum jam, maka ketika sampai pada E2, loop mengenai kutub negatif dari E2, sehingga GGL-nya menjadi minus 2 volt. Sedangkan pada E3, loop menemui kutub positifnya terlebih dahulu, sehingga besar GGL-nya adalah positif 16 volt. Arus yang mengalir pada R2 adalah I3, sehingga besar tegangan pada R2 adalah R2 dikali I3 atau 4I3. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff yang kedua, kita dapati minus 2 ditambah 16 ditambah 4I3 sama dengan 0. Maka 14 ditambah 4I3 sama dengan 0. 4I3 sama dengan minus 14 dan I3 sama dengan minus 3,5 ampere. Nah, karena kita sudah mendapatkan I1 dan I3, maka kita bisa menemukan I2 dengan menggunakan rumus hukum Kirchhoff pertama yang sudah kita tulis di permulaan pembahasan tadi, yaitu I2 sama dengan I1 ditambah I3, maka I2 sama dengan minus 3 ditambah minus 3,5 sama dengan minus 6,5 ampere. Nah, dari semua arus yang kita dapatkan, semuanya bernilai negatif ya. Ini berarti arah arus sebenarnya adalah berlawanan dengan arah arus yang sudah disepakati di awal pembahasan soal. Berarti arah arusnya dari begini menjadi begini.